Iran ini mau belain Palestina, maka nyerang Israel, atau dia punya nyerang Israel karena punya masalah pribadi? Dia tidak bisa dikatakan keduanya. Kenapa tidak bisa dikatakan keduanya? Karena Iran punya kepentingan sendiri. Karena Iran, gampangnya gini, Iran ini bisa kita katakan sebagai pewaris tunggal daripada peradaban besar namanya Persia. Oke. Jadi Persia ini kan udah lama sekali nih. Begitu dia tutup usia ketika di zamannya Islam, nah itu pewaris tunggalnya adalah Iran. Jadi Iran ini bisa kita katakan warna yang paling kuat itu adalah Persia sebenarnya. Sedangkan Israel kita sudah tahu adalah pewaris daripada Israel Raya itu, atau dalam tanda kutip kita bisa katakan ya peradabannya Bani Israel lah. Nah gitu. Nah dulunya ini temenan. Makanya dulu pernah kita cerita pas di podcastnya Dr. Richard, kalau yang belum nyimak nanti disimak lagi, bahwasanya Babilonia tuh pernah menghancurkan Israel Raya itu, lalu kemudian setelah di pembuangan dihancurkan lagi sama kerajaan Assyria. Nah ketika itu Cyrus Agung yang merupakan raja daripada Assyria pada saat itu, Persia, itu kan meminta agar mereka balik lagi untuk buat tempel lagi di situ, untuk buat haikal lagi di situ, untuk kemudian dibiayai sama Persia. Jadi dulunya nih erat nih dua orang temenan. Nah tapi sekarang kok bisa jadi begitu? Aneh juga, karena memang ini selalu berganti-ganti nih. Karena gini, yang lebih lucu lagi adalah yang termasuk yang mengakui pendirian negara Israel pertama kali itu juga Iran. Ya kok kan? Bisa jadi? Nah makanya ini sebenarnya dimulai, kalau mau lebih singkat lagi, dari revolusi Iran. Revolusi Iran itu kan terjadi tahun berapa ya? 79 kalau nggak salah ya. 79 itu terjadi revolusi Iran. Di situ bergantilah pemerintahan sekuler pada saat itu. Iran diganti oleh yang namanya Ayatollah Khomeini, kalau pernah dengar. Nah ini kan penggantinya nih, Ali Khomeini namanya. Nah sejak saat itulah kemudian mereka ini menyatakan diri sebagai Republik Islam Iran, lalu kemudian menyatakan tidak suka pada Israel. Tapi kenapa kemudian kita katakan bukan karena dia juga bela Gaza? Menurut pendapatku, pertama, karena itu dia state sendiri bahwasanya dia tidak ada urusan dengan Gaza. Yang dia lakukan adalah membalas apa yang dilakukan oleh Israel ketika ngebom kedutaan dia di Suriah. Ini yang terjadi dan menewaskan banyak sekali pejabat-pejabat pentingnya Iran. Nah ini retaliate. Kalau dari kata mereka ini dendam pribadi. Dendam pribadi. Ini ya dalam masalah ini aja ya. Nama Islam ya. Betul, dalam masalah ini aja ya. Makanya kenapa perlu aku ceritain latar belakangnya? Karena supaya orang-orang tuh nggak ngira bahwa mereka tuh senantiasa berantem sama Israel, nggak juga. Tapi kok sekarang? Nah sekarang karena tadi ada pemboman yang kalau jangka pendek, ada pemboman di kedutaan Iran di Damaskus barusan. Beberapa waktu yang lalu ketika dibom banyak yang meninggal, akhirnya kemudian mereka serangan balasan. Walaupun kemudian kalau orang-orang Iran, kalau misalnya di TV-TV atau di berita dikatakan bahwa mereka senang karena seolah-olah Iran membela Gaza, itu urusan mereka. Dengan beberapa pernyataan Iran juga bahwa mereka membela Gaza, itu urusan mereka. Karena kita lihat motifnya apa sebenarnya yang terjadi di sini, kan kita coba untuk jabarin semua. Dan kalau misalnya ada orang-orang Palestina juga senang ketika misalnya Iran ngebom dan Iran ngirim rudal, itu juga adalah motif yang lain. Karena aku secara pribadi ketika ditanya, gimana Ustadz pendapatnya tentang Iran nyerang Israel? Ya bagus, aku bilang. Kenapa? Ya semua orang boleh nggak suka sama Israel, aku bilang. Itu terserah dia. Karena itulah aku nyampein bahwa setidaknya ini menyampaikan pada kita adalah bahwasanya orang di dunia itu menjadi euforia. Karena mereka tuh benar-benar nggak suka dengan ketidakadilan, dengan kesewenang-wenangan. Seenak sendiri bisa ngebom orang lain gitu. Nah pas dibalas orang senang. Tapi aku pengen tanya kayak gini. Jadi Iran ini nyerang Israel bisa karena Gaza, bisa karena bukan karena Gaza, atau karena dendam pribadi dari mereka sendiri. Tapi yang mereka state karena kedutaan mereka dibom. Mereka state-nya karena kedutaan mereka dibom. Pertanyaannya kayak gini kok. Ada banyak negara Islam. Bahkan Al-Quran sendiri dari Arab Saudi. Negara terbesar yang rakyatnya paling banyak Islamnya ada di Indonesia. Ada juga Malaysia. Ada juga Iran. Kenapa Iran bantu, sedangkan kita ngomong di Arab Saudi sendiri dengan Yordania, itu belanya Israel loh. Pertama-tama kita katakan tidak bantu dulu ya, karena bantu ini adalah kata-kata yang lebih cenderung kepada dia pro kan gitu kan ya. Padahal tadi sudah kita katakan bahwasanya Iran ini tidak serta-merta dari awal pro dengan Palestina dan berantem dengan Israel, enggak juga. Karena secara sejarah mereka sebenarnya dekat sebenarnya. Pernah dekat lah setidaknya. Dan tidak juga di state oleh Iran bahwasanya mereka membela Gaza atau membantu Gaza. Tapi mereka cuma retaliate atas apa yang terjadi di Damaskus ketika kedutaan mereka dibom. Nah sekarang kita pindah kepada orang-orang yang negara-negara Islam tadi. Nah pertanyaan gini, kalau seandainya kita melihat pada sesuatu yang tidak di state atau tidak ada langsung kemudian faktanya, maka kita tinggal bergantung pada teori konspirasi. Tinggal pada teori kemungkinan kan gitu kan. Maka ada beberapa kemungkinan. Kalau gitu kita lihat kemungkinan. Pertama, ada sebuah laporan